Jemaat Tuhan, dalam perumpamaan Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, 5, 2, dan 1, kita bisa belajar banyak dari hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Ketika tuannya itu datang, yang adalah gambaran Kristus. Karena firman Tuhan berkata, hal kerajaan sorga adalah seperti seseorang, gitu kira-kira ya. Jadi seperti tuan atau Tuhan kita. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu perkataannya begini kira-kira. Mereka datang dan berkata, Tuan, lihat 5 talenta Tuhan yang percayakan kepadaku, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dan kemudian tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dalam satu ayat ini, saudaraku, Matius 25 ayat 21, ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa tuannya melihat perbuatan dari si hamba. Ketika kita percaya, maka akan muncul perbuatan. Dan Tuhan berkata, dia mengindahkan perbuatan yang berasal dari iman. Sama seperti karena iman, Habel mempersembahkan korban, sehingga Tuhan mengindahkan persembahannya Habel. Gitu kira-kira ya saudara. Dan kemudian ia berkata, hambaku yang baik dan setia. Hamba yang baik, agathos, itu berarti semua yang baik yang sudah diterima. Jadi hamba ini sudah menerima semua yang baik. Perhatikan, ketika dia menyerahkan 10 talenta, sebenarnya dia tetap bisa hidup. Karena dia menjalankan 5 talenta, menjadi 10 talenta, dia kan tetap hidup. Dan bukannya dia jadi berkekurangan. Ketika dia mengembalikan, tuannya berkata, kamu memang hamba yang baik, yang sudah menerima semua yang baik, dan juga setia. Setia dalam arti, kamu setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Dalam terjemahan Inggris dikatakan, aku akan menjadikan kau ruler of many things, penguasa dari banyak hal. Ada banyak anak-anak Tuhan yang pengen mendapatkan hal besar, menerima hal yang luar biasa, tapi nggak pernah setia dalam perkara kecil, yaitu dalam hal keuangan pertamanya. Karena firman Tuhan berkata, hal yang kecil itu adalah uang, mamon, gitu kira-kira ya saudara. Jadi ketika kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan memberikan kepada kita hal yang besar, dalam arti kita menjadi penguasa, ruler of many things, kata firman Tuhan. Juga ada hal yang krusial sekali, karena kata Tuhan, kamu akan menjadi penguasa atas banyak hal. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kebahagiaan Tuanmu ini adalah joy of your master, atau joy of the Lord. Kenapa orang yang dipercayakan hal yang besar itu perlu masuk ke dalam kebahagiaan Tuannya, to the joy of the Lord? Karena Nehemia 8 ayat 10 berkata, the joy of the Lord is your strength. Itulah sebabnya ketika orang menyadari dia diberkati, dia menerima kekayaan di dalam Tuhan, justru dia semakin kuat di dalam Tuhan. Bukannya malah meninggalkan Tuhan, bukannya menjauhi Tuhan, tapi dia justru semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya encourage Bapak Ibu, rekan-rekan semua kita yang mendengarkan sermon ini, supaya menyadari bahwa kekuatan untuk menjadi kaya itu berasal daripada Tuhan. Dengan kesadaran pertama, Ulangan 8 ayat 17 berkata, jangan ada di antara kita yang mengira bahwa karena kekuatan kita lah kita memperoleh kekayaan, tetapi karena Tuhan. Sehingga kita nggak takut untuk membaca Alkitab yang menuliskan mengenai memberi persembahan khusus, persembahan persepuluhan, karena kita tahu ini semua karena Tuhan. Bahkan ketika si hamba memberikan 10 talentanya, dia toh tetap bisa hidup karena dia berada di bawah pengawasan sang tuannya. Kita berada di bawah pengawasan Tuhan kita. Ketika Yesus melihat ada wanita yang memberikan seluruh hartanya, dia tidak menghalangi wanita itu. Karena apa? Tuhanlah kehidupannya. Ketika orang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan adalah sumber kehidupannya, dia tidak akan pernah dikecewakan. Perlindungan uang memang seperti perlindungan hikmat, kata firman Tuhan. Tapi yang bisa memelihara saudara hanyalah Tuhan, hanyalah hikmat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena hanya Ia yang bisa memelihara saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.